Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyamil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah terputus dalam lisan kita, yang tiada pernah terhenti dalam detak jantung dan nafas kita. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya mujibas sailin. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita kembali di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Allah telah mengkabulkan daripada doa kita yang seringkali kita sebut di setiap bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, ya rahimakumullah. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa dalam munajat spiritualnya yang berbunyi, Allahumma ja'alni min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita melihat maknanya agak sedikit bingung kita. Kenapa seorang Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad? Ada apa gerangan? Inilah bentuk iri yang boleh. Karena melihat bahwa umat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam iri pada keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya yang beliau irikan adalah umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW yang memang memiliki syafaatul uzma. Syafaatul uzma, pertolongan yang besar, pertolongan yang mulia untuk umat Nabi Muhammad dan tidak pernah ada sebelum nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu keistimewaannya. Yang kedua, di saat nabi-nabi yang lain belum ada perintah puasa di bulan suci Ramadan, hanya pada baginda Rasulullah SAW ada perintah puasa di bulan suci Ramadan. Bukan berarti tidak ada puasa di tahun-tahun lalu atau di zaman sebelum Nabi Muhammad atau di zaman nabi-nabi sebelumnya. Sudah ada puasa, tetapi refleksi puasa itu berbeda. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW ada perintah satu. Dalam Al-Quran disebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu perintah kewajiban umat manusia, terutama umat Islam, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, agar kiranya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada keistimewaan yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaannya? Ramadan menghadirkan keberkahan, Ramadan menghadirkan rahmat bagi umat manusia, dan Ramadan menghadirkan pahala yang berlipat ganda. Bayangkan saja, ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib dari Allah, akan dibalas oleh Allah dengan 70 kali lipat balasannya. Sementara ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala wajib buat umat Nabi Muhammad saat itu. Betapa bahwa Ramadan itu memiliki keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, flashback ke belakang.
andainya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu memiliki iri hati yang baik, yang dibolehkan dalam agama Islam. Karena memang melihat bagaimana umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan itu, sementara kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita refleksikan Ramadan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita lihat adalah malas, yang kita lihat adalah segan kita. Harusnya kita lebih semangat, lebih memiliki ghirah, kesemangatan untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu. Makanya di dalam sebuah satu syair yang masuk di dalam kalimat qasidah itu dikatakan fi kayansyat kullu insan littilawati wal qiyam wa yusaffat kullu syaitan wa yukabbar min mahani. Fi kayansyat kullu insan, hai Ramadan, pada dirimu ada semangat untuk seluruh manusia. Littilawati wal qiyam, yang manusia itu untuk membaca Al-Quran kapan saja, di mana saja. Sempatkan diri kita untuk menyibukkan diri dalam setiap waktu kita untuk membaca Al-Quran. Littilawati wal qiyam, dan berdiri tegak berkesungguhan untuk mendirikan ibadah di malamnya. Ramadan memberikan nuansa semangat buat kita. Harusnya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, selain terpanggil, ada rasa kesemangatan kita untuk membangun diri kita, untuk menata keimanan kita, menata hati kita di bulan suci Ramadan ini. Luar biasa syair ini. Fi kayansyat kullu insan littilawati wal qiyam. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, lalu menegakkan diri kita dengan kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, wa yusaffat kullu syaitan, baru kita bisa mengikat syaitan itu. Nggak akan bisa kita mengikat syaitan itu tanpa kita beramaliyah di bulan suci Ramadan. Maka pantas waktu itu ada seorang anak bertanya kepada gurunya, wahai Tuan Guru, ada bahasa hadis yang menyatakan idza jaa syahru ramadhana futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatus syayatin. Wahai Tuan Guru, ada hadis yang berbunyi apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa sufidatus syaitan, dan syaitan-syaitan diikat. Pertanyaan buat kami, wahai Tuan Guru, kalau memang syaitan-syaitan diikat, kok di setiap bulan Ramadan masih ada aja yang kaki ngegantung di warteg, yang orang begitu berani merokok di jalanan, makan di jalanan. Padahal kalau kita lihat KTP-nya Muslim, tapi dia dengan bangga berbuat dosa, dengan berbangga di ria, dia tidak berpuasa. Berarti kan setan itu nggak terikat. Kata seorang anak di dalam sebuah pertanyaan kepada tuan gurunya. Maka tuan gurunya menjawab dengan bijaksana, wahai anakku, setan itu bisa terikat, bukan Allah yang mengikatnya, tetapi amaliyah ibadah kita yang mengikat setan itu. Maka di setiap kita, waktu kita menyibukkan diri dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, maka setan itu akan bisa terikat oleh amaliyah ibadah kita. Selain itu apa? Ramadan membawa nuansa wa yukabbar min mahani, akan meluluh lantakkan kesombongan-kesombongan yang hadir dalam diri kita. Orang kaya berpuasa tidak akan sombong dengan kekayaannya. Orang yang berilmu berpuasa tidak akan sombong dengan keilmuannya. Orang yang cantik dengan berpuasa tidak akan pernah sombong dengan kecantikannya. Begitu juga orang yang tampan ketika berpuasa tidak akan sombong dengan ketampanannya. Maka oleh karena itu hadirin, yang utama saat ini, di dalam tegaknya kita berkesungguhan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu yang kita cari adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya teringat kalau urusan begini. Teringat apa? Teringat bagaimana seorang wanita sufi yang bernama Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah dalam spirit munajatnya itu, dia berdoa dengan kalimat yang enggak banyak, sedikit. Dia berdoa, tapi ibadahnya banyak. Itu Rabiatul Adawiyah. Kalangan-kalangan sahabat Nabi, kalangan para anbiya, para nabi-nabi itu ibadahnya luar biasa, frekuensinya tinggi. Doanya sedikit, nggak banyak-banyak. Kalau kita terbalik,
doanya banyak kita, tapi ibadahnya sedikit. Nah, itulah bedanya kita. Jadi ada orang yang berdoanya begitu banyak, ibadahnya secukupnya. Seharusnya kita harus bisa mengimbangi antara doa dengan ibadahnya. Lalu apa yang disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah dalam munajat spiritualnya? Kata Rabiatul Adawiyah, ya Allah, ya Tuhanku, andaikan salatku, sujudku, zikirku, bacaan Qur'anku, sedekahku, dan seluruh amaliyah ibadahku hanya karena berharap surgamu ya Allah, maka tutuplah pintu-pintu surgamu untukku ya Allah. Sebaliknya, andainya seluruh penghambaan diriku dan keyakinanku itu hanya takut dengan nerakamu ya Allah, maka ceburkanlah diriku ke dalam nerakamu ya Allah. Bingung kan malaikat Jibril kalau begini. Hei Rabiatul Adawiyah, kamu doanya aneh, nggak seperti biasanya. Sebenarnya apa yang kau harapkan? Rabiatul Adawiyah dengan spontanitas menjawab, yang aku harapkan satu, wahai malaikat Jibril, adalah Allah berikan cintanya kepadaku. Artinya, ketika Allah menanamkan atau memberikan cinta kepada seorang hamba, apapun yang ingin diinginkan oleh hambanya, pasti Allah kabulkan. Apapun yang menjadi satu hajat seorang hamba kepada Tuhannya, ketika ada cinta Tuhannya kepada hambanya, justru kesayangan, keistimewaan akan diberikan, bahkan seluruh pengharapan dan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara sekalian. Maka puasa melahirkan kita kesemangatan untuk ibadah, puasa mencari untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita ibadah. Jangan malas. Jangan meremehkan sunnah. Ayo berangkat kita untuk melaksanakan, menegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sholat tarawih dan juga qiyamul lail. Entah qiyamul lail itu kita melaksanakan sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat. Yang jelas kita mencoba untuk menyibukkan diri kita seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekelumit ini bisa bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat diri saya pribadi, dan tentunya saya sumbangsihkan untuk seluruh warga ataupun keluarga SMP Negeri 48 Jakarta. Semoga keluarga SMP Negeri 48 Jakarta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan usia dalam ketaatan. Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, dan mudah-mudahan Ramadan kita akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala lantaran kita istiqamah dan konsekuensi, serta kita tegak berkesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahul Malikul Alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.